Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabil karim. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haitsuma kuntum. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke bab berikutnya, yaitu dekat dengan para ulama dan patuh pada hukama. Dikatakan alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian berkumpul dengan majelis-majelis kebaikan dengan para ulama. Kayak kita ini Pak, minimal apalagi umur udah 40 tahun ke atas, ada jadwal mingguan, bukan cuma weekend aja. Kita ngaji seminggu sekali, minimal ada 1 kali dalam seminggu itu catatan amaliah kita duduk di majelis ilmu, ya. Maka dikatakan alaikum bimujalasatil ulama, duduk dekat mereka. Wastima'i kalamil hukama, dan menghidup dan dengarkan dan duduk pula dengan para hukama. Hukama ini hikmah maksudnya. Wastima'i kalamil hukama, mendengarkan kalimat-kalimat hikmah. Fa innallaha ta'ala yuhil qalba, Allah itu menghidupkan hati al-maita, yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan bumi, ya, yang mati dengan air hujan. Maka ini kita minimal, ya, sekali, ya, duduk seperti ini, ya, duduk yang kalau orang-orang yang meninggal dunia pengen banget kayak kita nih. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau tahu begini dahsyatnya, saya pengen duduk lama-lama di majelis ilmu, ya. Mereka minta tangguhkan. Jadi majelis-majelis pengajian itu Pak diibaratkan seperti perahunya Nabi Nuh. Jadi orang yang naik kapal Nabi Nuh selamat nggak? Selamat. Yang nggak naik kena bah. Sama kita kalau nggak naik kapal Nabi Nuh, nggak sering kumpul di majelis-majelis ilmu, ibaratnya kita nggak mau naik ke kapalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh kurang dahsyat gimana itu Pak? Ya. Oh, Masya Allah, kalau kita lihat di dalam surah Nuh, ya. Inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Ya Allah, siang malam saya dakwah. Nabi Nuh. Falam yazidhum du'ai illa firara. Enggak nambah dakwahnya. Ya. Kullama da'autum. Wah, kalau begitu Nabi Nuh ini lagi dakwah, ditutup telinganya tuh. Masya Allah, saking dahsyatnya tuh umat Nabi Nuh. Kita alhamdulillah, ya, jadi umat Nabi Muhammad, ya. Kita minimal, ya, seminggu sekali dah sibuk-sibuknya kita di rumah, di mana gitu, ya. Ada dalam catatan kita tuh duduk di majelis kebaikan. Maka dikatakan jalisul kubara, duduklah, hendaklah kalian berkumpul dengan para al-kubara. Ini orang-orang yang ahli ma'rifah. Dulu tuh kalau ahli ma'rifah tuh Pak, orang-orang yang mata batinnya dekat banget sama Allah, ya.
Dulu tuh ada, kalau di kita masih kecil sering tuh ke Habib Umar Cipayung. Habib Umar Cipayung tuh kalau tempat yang memang kalau orang punya masalah datang ke beliau. Ya. Memang dari dulu waktu mau lahir tuh ada ulama Hadramaut bilang, ini anak kamu Hubabah Nur, ibu beliau nanti besar, beliau akan menjadi ulama besar yang akan didatangi orang-orang dan bertabaruk dan bertawasul. Ternyata memang Mbak, Habib Umar ini luar biasa gitu. Kalau kita datang ke sana gitu. Saya punya teman tuh ngajak ke sana, kata Habib Umar, ente belum berjumpa dengan Allah katanya. Maksudnya apa ya? Enggak pernah sholat subuh. Jadi orang kalau ketemu beliau enggak sholat tuh dibilang disuruh pergi. Basyirah beliau tuh luar biasa. Saya punya, waktu saya jalan ke Tasik tuh ada orang cerita pelakunya gitu. Ketemu beliau tuh ngasih duit ke Habib ceritanya, ke Habib Umar. Habib, ini yang cerita langsung saksinya nih. Kalau nggak salah namanya Bang Soleh, waktu itu saya jalan. Kata beliau, ente ngasih duit haram ke Ani. Ngasih duit, dia tahu duit yang dikasih, ambil apa namanya itu, kayak nampan gitu. Ya. Itu duit dikasih nampan, nggak taunya berubah jadi nanah sama darah. Gitu. Tuh, dia Allah minta maaf. Jadi orang-orang kayak gitu tuh Pak. Kata innalillahi abdan. Sungguhnya Allah punya beberapa hamba. Idza nadhuru, kalau kalian pandang dia, aksabubi. Kalian aksabubi sa'adatan. Kalau ada orang yang begitu mandang aja udah bahagia gitu Pak. Ada begitu Bapak mungkin, kalau kita mungkin ya pernah klik, biasanya ulama-ulama sepuh ya, begitu ngelihat kayaknya teduh ya. Kalau Bapak pernah ke Buya Mupasir, Ciomas tuh, Masya Allah. Baru duduk kita mandang beliau, begitu beliau ngomong tuh kalimat-kalimat hikmahnya Masya Allah gitu, kayak ngecas gitu ketemu dia gitu kan. Nah, jadi memang ada gitu. Yang ketika kita pandang wajahnya kayak kita gitu Pak, mungkin kan pernah klik tuh ngelihat fulanah siapa gitu masih muda, begitu pandang ya Allah gitu kan. Nah ternyata memang ada ulama-ulama yang luar biasa, begitu kita pandang tuh ya kalau kita pandang wajah Habib Umar bin Hafiz lah yang abad sekarang gitu ya, ngelihat Masya Allah. Habib Umar Cipayung udah meninggal dunia gitu kan, itu Masya Allah tuh Pak ya. Itu kalau punya hajat orang ke situ didoain Masya Allah ya. Dan dia tahu tuh Pak, saya punya ibu berangkat, biasanya kan ayah tuh bawa telur kampung kesukaan beliau, Habib Umar tuh. Begitu jalan tadi nawar mangga, nawar nggak jadi. Tadinya mau ngasih juga ke Habib Umar gitu. Ternyata begitu di jalan, udah sampai Habib, minta maaf cuma bawa telur. Kata Habib Umar, tadi di jalan nawar mangga nggak jadi gitu ya. Beliau tahu tuh ya, Masya Allah. Ada ulama-ulama memang orang-orang yang hamba-hamba yang Allah kasih gitu ya. Begitu beningnya batin mereka gitu ya. Nah kita suruh sering tuh duduk-duduk sama mereka, nanya persoalan, bukan ke dukun gitu. Kalau mereka kan basirohnya tuh kacamatanya ya Allah. Kayak ngimpi-ngimpi kan ada 3 dalam kitab Ibnu Sirin tuh. Ada yang ngimpi dari setan, ada yang ngimpi karena kita pengen banget kayak anak kecil tuh kita pengen mainan sampai ngigo gitu, mobilan gitu ya. Ada yang ketiga ngimpi yang dari ilham dari Allah. Orang-orang soleh itu ngimpi dari Allah, itu banyak benernya. Jadi ketika wahyu sudah terputus, ada dari mimpi. Nah ini orang-orang al-kubara itu ulama-ulama yang ma'rifah gitu ya. Perlu Pak kita ada 1-2 kita kenal soal. Kadang-kadang kabel-kabel hidup kita yang kurang benar terdisambungin, ini jangan begini. Pandangan beliau Masya Allah. Nah itu kita disuruh nyari itu. Orang-orang kayak gitu. Ya. Orang-orang yang cerdas. Mata batinnya bersih. Ya. Beliau itu orang-orang mungkin bahasa sekarang itu visioner. Harus begini, ntar anak sekalian di sini. Itu Masya Allah tuh. Ya. Mereka dikasih kelebihan sama Allah. Nah, itu al-kubara. Nah. Wasailul ulama, dan juga sering-sering nanya-nanya sama para ulama, wa khalitul hukama, dan dekat dengan para hukama ahli-ahli fikih juga ya.
Nah ini Nabi kasih pesan. Sayati zamanun ala ummati. Ya, kata baginda Nabi, akan datang nanti di mana zaman umatku yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka akan lari dari siapa? Dari para ulama dan para ahli fikih. Fayabtalihimullah bisalasin baliyat. Maka Allah akan uji mereka, Allah akan timpakan kepada mereka 3 ujian. Apa nih? Kalau orang jauh dari ulama, ya, akan diuji dia dengan 3 hal. Ada nggak di kita nih? Kok kita kayaknya hidup begini atau begitu, ya? Apa yang pertama itu? Ulaha yarfa'ullahul barakatu min kasbihim. Allah angkat keberkahan dalam pekerjaan mereka. Kerja tapi nggak pernah cukup, nggak ada ketenangan gitu ya. Udah usaha sono sini mentok, jangan-jangan ya kita nggak dekat sama ulama, nggak dekat sama majelis-majelis kebaikan ya. Mungkin hidupnya gajinya ada, ngepas aja udah gitu kan. Nggak min haitsu la yahtasibnya nggak pernah ada gitu. Akhirnya ngeluh mulu ya, nggak ada ketenangan gitu ya. Nah ini jangan-jangan salah satunya dipastikan karena kita jauh dari para ulama ya. Nah, ya. Wasaniyatu yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Kata Nabi, kalau kita jauh dari ulama, nggak ada yang ngarahin hidup kita ya. Sampai urusan negara juga, kata Rasulullah, Allah akan kirimkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, ini bahaya nih Pak ya. Karena tadi kacamata ulama tuh luar biasa gitu ya. Disuruh pilih ini dengan ikhtiarnya mereka ya, dengan istikharahnya mereka gitu ya. Nah, ini ya, orang kalau jauh maka Allah akan timpakan, kirimkan kepada mereka sultanan zalima, pemimpin-pemimpin yang zalim. Wasalisatu, dan yang ketiga, ini yang paling bahaya nih Pak. Kalau kita jauh dari ulama, jauh dari majelis ulama, nggak pernah sharing sama ulama ya, apalagi sama kita tuh punya guru mursyid jauh ya, nggak punya. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia nggak ada imannya. Nah, ini yang bahaya nih Pak. Banyak orang yang johirnya Islam, bajunya boleh, baju koko, ya, gamis, tapi begitu meninggal nggak ada imannya. Mungkin di rumah sakit ini mungkin ya, kira-kira yang meninggal dunia, kalau kita boleh survei, ya, berapa banyak yang meninggal dunia bisa ngucapin kalimat la ilaha illallah, walaupun diajarin belum tentu bisa juga, gitu kan? Nah, jangan-jangan asbabnya tadi jauh dari ulama, jauh dari majelis ulama, jauh dari majelis ilmu, ya, apalagi yang caci maki ulama, caci maki, oh masya Allah, nauzubillah min zalik ya. Nah, ini ngeri ya. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman, dia keluar nggak ada imannya. Kalau udah nggak ada imannya, dipandang nggak sama Allah, nggak ada. Allah cuma mau orang pandang yang ada imannya. Nah, ini ngeri ya, diucapin suruh la ilaha illallah, nggak bisa dia. Nah ini 3 hal ya, yang mana mudah-mudahan kita bisa terus dekat dengan para ulama ya, minimal kita ini ada 1-2 dah dekat sama ulama ya. Kalau ada apa-apa bisa undang ke rumah, kita konsultasi gitu ya, seneng gitu ya. Ini bagaimana guru-guru kita, ulama-ulama ajarkan ya. Sampai kita kalau mau lebaran ya, sebelum lebaran silaturahim ke rumah guru-guru kita. Nah, ini bagian dari adab kita gitu kan. Karena kadang bisa jadi ya barokah doa-doa mereka. Datang guru doain. Nah, jangan-jangan asbab doa mereka yang bisa menembus langit itu, kadang kita silaturahim nyenengin guru, turun tuh nazrah. Maka kalau kita di dunia pesantren dulu kan ada namanya ta'lim, ada namanya takhdim. Kalau ta'lim sengaji pulang, ngaji pulang. Kalau bisa Bapak tuh takhdim. Takhdim apa?
Tahdim tuh guru belum pulang, kita belum pulang. Ya, sendalnya kita rapiin, motornya kita rapiin, guru udah pulang baru kita pulang, tuh tahdim. Nah, insya Allah tuh Pak, kalau kita sering tahdim sama guru-guru kita, ya dalam kitab taklim itu diterangkan, ya kalau kita pengen anak-anak kita, guru, cucu-cucu kita jadi guru, jadi ulama, ya sering-sering berkhidmat sama guru, sering ngasih hadiah sama guru, itu salah satu cirinya. Kenapa? Ketika dia redo, Allah redo, pandangan nazroh, ya nazroh rahmatnya Allah turun tuh buat kita dan keturunan-keturunan kita, ya. Ini insya Allah mudah-mudahan kita dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala, seneng hadir di majelis-majelis kebaikan, ya. Syukur tuh Pak, bagus banget kalau kita meninggal lagi di majelis kebaikan. Cakap nggak tuh? Ya lagi duduk merem-merem, biarin dah ngaji merem-merem, ya Allah, ngantuk-ngantuk kita bela-belain. Nggak taunya waktu itu waktu terakhir, cakep banget tuh. Si Fulan lagi ngaji Ustaz meninggalnya, Masya Allah. Lagi majelis, habis sholat berjamaah, dalam keadaan wudhu, habis zikir, lagi taklim. Ada nggak yang berani bilang nggak, bukan husnul khotimah tuh? Masya Allah, kebaikan demi kebaikan kumpul sama tuh orang gitu kan. Nah itu ya kita sering ngelihat beberapa saudara-saudara kita yang mereka duduk-duduk, ya baca Quran di majelis ilmu, kemudian dipanggil oleh Allah, dan kita minta mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan seperti itu. Maka doanya jangan lupa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Insyaallah tuh Pak. Ya minimal 3 kali itu habis sholat, selepas doa tuh kita ngomong berdoa tuh, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha sholat. Insya Allah, ya Allah minta sama Allah, minta sama Allah, insya Allah Allah izinkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Baik, kita perbarui iman kita, jadidu imanakum bila ilaha illallah, perbarui iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah kuntu ana wa nabi min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Kalimatun haqqin alaina nahya wa alaina namut wa alaina nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kalimat ini kalimat terakhir ketika kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.